Hai, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar ya? Iya, udah. Oh iya. Maaf tadi kendala teknis, laptopnya mati, macet, jadi harus reboot dulu. Maaf nunggu ya. Kita mulai saja yuk. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah terdengar ya, alhamdulillah. Gimana kabar teman-teman di sini? Oh iya. Saya panggilnya teman-teman ya, karena ada yang lebih muda daripada saya, maupun juga ada yang lebih dewasa daripada saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam menemani keluarga. Apalagi sekarang nih liburan. Liburannya agak panjang ya, selama 3 minggu liburan kenaikan kelas. Nah, ini kegiatannya apa saja nih? Pasti sudah ada yang jalan-jalan ke playground atau ke tempat wisata, atau sudah ada yang mudik karena kan sebentar lagi Hari Raya Idul Adha ya. Nah, kalau saya masih di rumah saja karena kebetulan pas kenaikan kelas kemarin itu sebelum saya kitan. Jadi selama masa penyembuhan itu dia tuh inginnya kan nggak boleh banyak gerak tuh. Inginnya tuh main game mulu di HP atau di Nintendo DS-nya. Nah, saya kan menerapkan kalau main gadget itu dibatasi ya. Nah, setelah dibatasi waktunya habis, dia tuh pinginnya lihat TV. Tapi alhamdulillah nih bisa dibantu adiknya yang mau naik TK itu lagi senang-senangnya belajar. Jadi dia tuh pengen membaca, Bun, aku mau baca dong, minta dibacakan buku. Terus kalau kalimatnya sederhana tuh di bukunya, saya minta adik aja yang baca. Terus dia juga suka ngerjain worksheet sekaligus belajar menulis motorik halusnya. Jadi kalau misal adiknya berkegiatan dengan saya nih, kakaknya ikutan kepo. Jadi saya harap nanti kalau misalnya di rumah nih ya, teman-teman di sini berkegiatan doodling misalnya, anaknya tuh mau kepo. Ini bunda atau ayah nih ngapain sih? Jadi bisa bareng-bareng berkegiatan di rumah. Seperti itu. Oh ya, perkenalkan ya, sampai lupa nih perkenalan. Saya Ratih Mala. Saya book advisor dari Mandira Dian Semesta. Lalu saya juga kontributor Canva, walaupun aset gambar saya masih segitu-gitu aja. Terus saat ini saya mahasiswa matrikulasi dari Institut Ibu Profesional. Nah, jadi sharing pada malam hari ini sebenarnya salah satu misi yaitu berbagi ilmu atau sharing pengalaman dengan teman-teman. Makanya di sini saya bukan ahlinya ya. Kalau misalkan nanti saya ada salah materi atau teman-teman mau menambahkan, bisa lo ketik aja di kolom chat itu, atau kalau mau gabung on cam bisa raise hand dulu. Nanti kita sharing bareng-bareng. Nah, saya di sini kalau ngomong sendirian kayaknya grogi. Saya punya teman. Ada Mbak Eka Farida Aryani. Mbak Eka bisa kenalan dulu yuk. Mau on cam atau off cam boleh? Oh boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Eka ini teman kuliah saya dulu di pendidikan matematika. Iya, kelas ya. Mbak Eka ini aktif tutor ya Mbak ya? Iya, tutor matematika baik online maupun offline. Alhamdulillah. Nggak apa-apa berkegiatan di rumah. Saya juga sih ngajarin anak sendiri. Mbak Eka ini juga salah satu kontributor Canva yang asetnya banyak. Ya saya tahu sih portofolio. Amin. Asetnya banyak. Baru ratusan. Iya. Dan Mbak Eka ini yang ngajarin saya untuk menggambar digital loh. Jadi karena Mbak Eka saya bisa tahu aplikasi-aplikasi gambar itu. Nggak nganggur aplikasi gambar di gadget tuh. Nah, Mbak Eka, ternyata gambar itu banyak ya manfaatnya. Kalau misal kita gambar dari sama anak-anak tuh bisa mengurangi screen time, juga bisa mempererat bonding, dan salah satunya ternyata
Emosi itu ikut tersalurkan kalau misalnya kita lagi marah-marah, urek-urek gambarnya. Kalau lagi seneng atau agak fokus itu bisa agak bagus. Kalau lagi bingung, agak abstrak ya Mbak. Iya. Iya, jadi manfaatnya banyak. Yang paling mudah itu ya doodling ini ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak Eka doodling itu apa sih Mbak? Doodling ya menggambar ala-ala kartun mungkin ya, seperti kayak kartun Conan yang istilahnya gambar-gambar yang sederhana gitu ya. Iya betul. Jadi kayak gambarnya yang sederhana aja ya Mbak. Iya, itu bisa. Jadi mudah gambarnya itu pakai kertas, modal kertas sama alat tulis aja ya. Nanti kita di sini bisa praktek bareng nih. Bisa praktek bareng. Nah, saya ambil tema doodling dari angka karena ini yang PKB ini kan juga lagi belajar angka. Dia tuh nulisnya juga balik-balik, masih terbalik-balik. Taunya angka 1 sampai 10 aja nulisnya. Ini kenapa sih Mbak kok harus ngajarin angka ke anak-anak? Jadi angka itu nggak bisa lepas ya dari kehidupan kita. Angka di setiap hari kita selalu ketemu angka ya, baik jam, baik jumlah dan segala macamnya. Jadi kenapa sih anak-anak tuh diperkenalkan angka? Dia untuk agar melatih logikanya itu lebih terupgrade ya. Jadi kemampuan kognitifnya dia. Jadi misalnya 5 tuh lebih banyak daripada 2 gitu ya Mbak ya? Nah, contoh konkretnya mungkin mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit gitu ya. Mungkin dari angka 5, jumlahnya 5 dan jumlahnya 2, ya kira-kira mana yang lebih banyak berarti yang 5 begitu. Atau dengan mana yang lebih tinggi, lebih rendah, itu juga bisa ya. Oh iya. Jadi manfaatnya memang banyak karena sehari-hari kita juga nggak lepas dari angka ya. Alamat aja, nomor itu juga pakai rumah dan sebagainya angka juga. Oh iya. Ini kalau untuk mengenalkan angka itu mulai dari usia berapa sih Mbak? Sebetulnya mulai dari kecil bisa, tapi tiap anak kemampuannya kan beda-beda ya. Kalau untuk misalkan untuk mencacah benda 1, 2, 3 atau kita misalkan biasanya kan ayo mau mandi dalam hitungan ketiga ayo kita mandi gitu, ayo masuk kamar mandi gitu, 1, 2, 3 itu dari mulai kecil bisa ya sekitar 2 atau 3 tahun. Tapi untuk menulis, mengenal simbolnya itu bisa 3 sampai 4 tahun tergantung perkembangan masing-masing anak ya. Jadi motorik halusnya keasah dulu, baru dia bisa ke menulis simbol dan angka seperti itu. Iya, itu pengalaman juga sih. Kalau anak sulungku itu umur 4 sudah bisa nulis angka, dia pegang pensil. Yang ini masih kebalik-balik. Yang Iya, kebalik-balik. Iya, sama. Anak kedua gitu ya, kebalik-balik biasanya. Iya. Terus ini Mbak, kalau mau mengenalkan angka itu kan nggak mungkin ya langsung angka abjad 1, 2, 3 gitu. Itu caranya memang harus menyenangkan pakai media ya Mbak. Salah satunya juga yang paling disuka ini seperti anak saya ini sukanya gambar, jadinya medianya gambar. Kalau Mbak Eka biasanya ngajari apa nih kalau di rumah? Kan ada 3 tuh jagoannya tuh. Karena kita suka gambar, jadi gambarnya belajarnya ya gambar gitu. Entah lewat kartun yang dia suka, lewat hewan yang dia suka, pokoknya apapun gitu yang menyenangkan dia. Oke, kita belajar lewat situ gitu. Iya, makasih nih Mbak Eka. Di situ ada alat tulis nggak Mbak? Aduh, gitu. Dulu, off-cam dulu ya saya ya, izin ya. Iya, boleh. Bisa disiapkan ya. Teman-teman sama Mbak Eka juga bisa disiapkan ya. Untuk menggambarnya boleh pakai kertas apa aja. Belakangnya kalender juga boleh. Karena kalender kan ini udah bulan baru, atau pakai buku gambar juga boleh, HVS juga boleh, kertas garis, kertas kotak, dan juga pensil yang
pensil atau spidol, ballpoint yang mudah ditemukan saja. Nah, ini saya punya langkah doodlingnya. Jadi doodling tadi gambar sederhana ya, karena judulnya doodling dari angka, jadi kita langkah pertamanya itu nulis angkanya dulu. Saya biasanya nulis angka itu dari anaknya. Dek, bikinin angka dong, Kak, bikinin angka dong. Lalu yang kedua, tentukan temanya. Mau tema apa? Misal pengen gambar dinosaurus, atau pengen gambar makanan, pengen gambar barang, hewan, tumbuhan misalkan. Lalu yang ketiga kita mulai doodlingnya. Contohnya saya punya nih, sebentar ya, saya izin share screen dulu. Nah, ini contohnya. Malu gambarnya, keluar semua. Nah, ini jadi si Ade ini bikin angka 1 sampai 5. Yang pink-pink ini itu dia yang nulis. 1, 2, 2-nya kebalik. Terus 3, 3-nya juga kebalik. Ini 4, nulisnya masih seperti ini ya. Terus yang 5 ini. Lalu kita tentukan temanya. Adik mau gambar apa nih? Mau gambar hewan, Bun? Aku gambar-gambar. Iya. Ngikut ya. Sama kelinci, sama iya. kelinci, sama rubah. Oh, sama rubah juga. Nah, itu. Jadi ini tebak-tebakan akhirnya. Yang ketiga kan langkahnya doodling. Yang pertama tuh gini. Dek, ini gambar apa, yuk? Iya, apa? Iya. Jadi sekaligus langkah ketiga ini bisa untuk tebak-tebakan dengan anak. Boleh dia yang gambar kalau memang sudah jago ya, atau kita yang menggambar. Ini yang kedua karena kebalik, ya udah nggak apa-apa diikutin aja. Namanya belajar, mau kebalik juga nanti dibetulkan. Yang ketiga juga, yang keempat. Ini kalau yang temanya hewan. Kemudian yang ini dia minta gambar dino. Yang 1, 2, 3, 4, 5-nya itu dari yang merah itu. Terus gambarnya yang ungu itu saya yang menggambar. Jadi seperti itu doodling dari angkanya. Bisa disiapkan ya untuk teman-teman nih, kita coba mulai dulu. Ini saya punya nih. Sudah ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Iya, bentar. Sebentar. Banyak keluar. Sebentar. Share screen. Ish. Oh, ini keluar lagi tadi. Sebentar. Zoom-nya di mana ini? Jadi bisa nih ya kita gambar bareng-bareng dulu. Kita gambar bareng-bareng dulu nih. Tadi share screen-nya ternyata keluar dari ininya, dari tabletnya. Ya udah kita gambar manual aja deh ya. Jadi saya punya kertas, kita gambarnya manual aja deh, nggak apa-apa. Ternyata tablet saya mati. Pinjem deh, ya. Jadi langkah pertama tadi kita buat angkanya dulu. 1, 3, 4, 5. Jadi saya punyanya ini. Duh, maaf ya. 1, 2. Enggak jelas ya. 3, 4, ya. Burung-burung. Tablet nggak burung. Di tablet nggak, iya tadi di tablet nggak burung, tapi
keluar dianya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita tentukan temanya. Ini kelihatan nggak? Kita mulai dari 1 dulu ya. Saya mau ambil tema. Temanya nih mau bikin jerapah. kok jerapah? Temanya apa? Adik mau gambar apa? Bunda inginnya gambar Dinosaurus. Oh, dinosaurus lagi. Iya, boleh. Dinosaurus boleh. Teman-teman yang lain boleh boleh menggunakan tema apa saja ya. Oh, ini ada yang nanya nih, gimana kalau nggak jago gambar, apalagi harus berimajinasi kalau nggak kelihatan ya gambarnya tadi ya. Kalau nggak jago gambar itu gimana? Sebenarnya bukan jago nggak jago sih kalau untuk doodling itu bentuknya menyerupai aja, Mbak. Jadi kalau kita mau bikin, yang penting itu bentuk dasarnya kelihatan. Itu kalau doodling. Nanti lama-lama yang penting tuh anaknya ngerti ini bentuk apa, seperti itu. Bentar ya. Nggak boleh gitu. Coba dulu. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ini dari angka 1 dulu. Nah, temanya saya ingin ambil tema pada sharing kali ini itu temanya mau bikin emosi. Jadi kita mau bikin emosi, gambarnya orang. Ini nomor 1. Dari sini. Mau ngajarin emosi dulu. Kira-kira ini nanti jadi yang seperti apa dong? Ya. Ini 1. Ini kita gambar. Jadi dari angka tadi kita bentuk jadi. Nah, jadi bisa sambil tebak-tebakan. Ini ngapain sih? Oh, ternyata dia emosinya lagi ketawa, emosinya lagi senang. Jadi bisa sambil mengajari anak emosi. Kemudian lanjut ke nomor 2, dibuat urut aja. Nah, yang nomor 2 ini kira-kira mau jadi apa ya? Oh, ternyata yang nomor 2 mau dilanjutkan. Oh, dia ketawa senang ternyata. Jadi cuman gini aja sih. Ini kan doodling. Kalau doodling tuh yang penting sederhana. Terus yang melihat gambar itu mengerti, oh ini lagi senang. Tadi yang nomor 1 itu juga senang. Kalau ini dia sampai tertawa terpingkal-pingkal. Begitu. Lalu yang nomor 3, ini kira-kira jadi apa ya? Gambar saya juga nggak bagus-bagus amat nih. Jadi mesti ada teman-teman yang lebih ahli. Oh, dia sedang bersiul rupanya. Jadi sambil main tebak-tebakan, ini bisa nanti dipraktekkan langsung ya dengan anaknya. Yang nomor 4, mana nih nomor 4 nih? Nah, nomor 4 nih jadi apa ya? Coba nih. Nomor 4, kita jadikan, oh orangnya menghadap samping aja. Orangnya menghadap ke samping. Ini dia sedang marah rupanya. Seperti itu. Nih. Lalu yang nomor 5 terakhir. Nomor 5 terakhir, jadi apa ya? Sambil bermain tebak-tebakan. Wah, dia lagi cemberut rupanya. Jadi seperti itu. Boleh, temanya bebas apa saja, bisa ditentukan bareng dengan anak. Ini mau buat adik. Ya.
Mau buat bareng dengan anak atau juga dengan suami juga bisa, dengan pasangan ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih, atau ada yang mau menambahkan dari Mbak Eka, Mbak Ekanya. Kayaknya lebih jago Mbak Ratih deh. Itu coret-coret aja. Iya, yang penting itu langsung tersampaikan gitu. Iya, keren sih gambarnya dan idenya sih. Iya, jadi bisa tema apa aja ya, binatang bisa, makanan bisa, benda-benda bisa, buah bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita tutup bareng-bareng nih? Ada? Ya. Iya. Karena memang hanya terbatas waktunya 15-20 menit, saya rasa cukup sekian ya sharing pada kali ini. Kalau bisa on cam nih enak nih, mau saya ini print screen biar jadi screenshot ini nantinya untuk dokumentasi saya pribadi. Ada yang mau on cam? Halo Mbak Andar. Si kecil ikut ya? Iya. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya menemani saya pada malam hari ini. Sharing yang hanya sedikit ilmunya ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan moga-moga nanti bisa ketemu lagi. Saya bisa sharing yang lain lagi nih. Sudah ada nih yang menggambar nih dari Adek, dari Mbak Yeni sama Mbak Novi. Bisa dideketin dong, mau lihat nih. Bisa? Nulis angkanya bisa? Urut? Hah? Bisa urut? Bagus banget. Wah. Mana? Dari Mbak Yeni nih. Sudah gambar nih? Malu katanya. Malu katanya. Kenapa? Bagus. Nggak apa-apa. Ini ada juga. Wah, ya Masya Allah. Bagus-bagus. Keren-keren nih. Udah berani. Nanti dilatih. Kalau dilatih, semakin banyak berlatih, akan semakin bisa. Gitu. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu aku bisa gambar. Bisa gambar. Aku mau gambar. Wabarakatuh.